Assalamualaikum, hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel Gabut. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau nyeritain salah satu sejarah, yaitu asal-muasal Sungai Citarum. Nah, sebelum ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Berbicara soal Sungai Citarum, siapa sih yang gak kenal Sungai Citarum? Apalagi masyarakat yang tinggal di Jawa Barat, pasti udah gak asing dengernya kan? Nah, jadi Citarum adalah sungai terpanjang di Tatar Pasundan, Provinsi Jawa Barat, dengan nilai sejarah, ekonomi, dan sosial yang penting ini sejak tahun 2007 menjadi salah satu sungai dengan tingkat ketercemaran tertinggi di dunia. Jadi, Sungai Citarum merupakan sungai terpanjang di Provinsi Jawa Barat yang mengalir sepanjang 297 km. Nah, Sungai Citarum ini mengalir ke arah utara melalui Cekungan, Bandung, dan bermuara di Laut Jawa, teman-teman. Sungai ini juga dikenal hampir membelah Jawa Barat dengan mata air yang bersumber dari Gunung Wayang yang terletak di sebelah selatan kota Bandung. Dan istilah Citarum ini berasal dari dua kata, yaitu Ci dan Tarum. Kata Ci diambil dari bahasa Sunda yang artinya air, dan Tarum diambil dari nama kerajaan Hindu tertua dan terbesar di Provinsi Jawa Barat, yaitu Kerajaan Tarumanegara. Sejak zaman dulu, Sungai Citarum telah memegang peranan yang sangat penting, terutama bagi kehidupan manusia. Lalu, Sungai Citarum juga pernah menjadi batas wilayah antara dua kerajaan loh, yaitu antara Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda. Dulu, awalnya Kerajaan Sunda bernama Kerajaan Tarumanegara, tetapi pada tahun 670 Masehi namanya diubah-ubah sampai kemudian sejarah ini berulang pada abad ke-15. Sungai Citarum ini dijadikan sebagai batas administrasi antara Kesultanan Cirebon dengan Kesultanan Banten. Di sana juga terdapat batu tulis yang dikenal sebagai peninggalan Kabupaten Bogor. Nah, banyaknya peninggalan sejarah di Sungai Citarum ini membuktikan bahwa kerajaan ini mempunyai daerah pemerintahan yang cukup luas. Dalam perjalanan sejarah Sunda, Citarum sangat erat kaitannya dengan Kerajaan Taruma, yaitu kerajaan yang menurut catatan Tionghoa dan sejumlah prasasti pernah ada pada abad ke-4 sampai abad ke-7. Komplek bangunan kuno dari abad ke-4 seperti di situs Batu Jaya dan situs Tibuaya menunjukkan pernah adanya aktivitas pemukiman di bagian hilir. Sisa-sisa kebudayaan pra-Hindu dari abad ke-1 Masehi juga ditemukan di bagian hilir sungai ini. Sejak dulu, Citarum dapat dilayari oleh perahu kecil. Penduduk sekitarnya memanfaatkan sumber daya perikanan di sungai ini baik secara tradisional dengan cara memancing atau menjala ataupun dengan membudidayakan ikan dalam keramba jaring apung di waduk dan bendungan. Karena banyaknya debit air yang dialirkan oleh sungai ini, maka dibangunlah 3 waduk atau danau buatan sebagai pembangkit listrik tenaga air dan juga untuk irigasi pesawahan di sungai ini. Air dari Citarum digunakan sebagai pasokan air minum untuk bagian penduduk Jakarta. Irigasi di wilayah Subang, Karawang, dan Bekasi juga dipasok dari aliran sungai ini. Dan pengaturannya sudah dilakukan sejak Waduk Jatiluhur. Nah, oke teman-teman, itu dia asal-usul Sungai Citarum yang mungkin belum kalian ketahui. Dan dengan mengingat sejarah Sungai Citarum, semoga bisa membuat kita lebih peduli lagi untuk menjaga air sungai supaya tetap jernih dan sesuai dengan fungsi yang ada. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi pencemaran Sungai Citarum? Di antaranya, dengan cara tidak membuang sampah ke sungai, lakukan penyaringan limbah pabrik, dan masih banyak lagi. Oke teman-teman, segitu aja penjelasan dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.